Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Septian Andika Putra, kelas A semester 5. Di video ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah interpreting, yang dimana saya akan menjadi interpreting menggunakan metode consecutive interpreting. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Well, change doesn't come easy. Pernahkah Anda berpikir pada diri sendiri sebelum tidur? Besok adalah hari aku akan berubah. Besok adalah hari aku akan bangun pagi-pagi, sarapan sehat, lari pagi, menghirup udara segar. Besok adalah hari aku ingin berubah menjadi siapapun yang benar-benar yang aku inginkan. Versi terbaik diriku. Nah, perubahan menjadi mudah. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Anda harus menggabungkan kebiasaan tertentu dalam hidup Anda yang akan menjadikan Anda versi terbaik dari diri Anda. Anda juga harus menghilangkan kebiasaan tertentu yang menghalangi jalan Anda. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. I remember once in high school, one of my teachers told me it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. I thought that for the next 21 days, Kebanyakan orang akan memberitahu Anda dibutuhkan 21 hari bagi seseorang untuk membuat kebiasaan baru atau membuang kebiasaan lama. Saya ingat sekali di sekolah, salah satu guru memberitahu saya dibutuhkan 21 hari untuk saya membuat kebiasaan baru. Dan saya berpikir ini adalah kesempatan saya untuk menjadi pembuat tempat tidur. Saya berpikir selama 21 hari ke depan. instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. Sebaliknya, setelah bangun setiap hari dan berteriak, "Mama, tolong jangan lupa buatkan tempat tidur saya hari ini." Saya pikir saya akan melakukannya sendiri. Pada pagi hari pukul 6 pagi, meskipun pada hari-hari saya lari pelan, saya bangun setiap pagi dan membuat tempat tidur saya. Dan saya mengulang setiap saat. And by day 22, I opened my eyes, and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. Dan pada hari ke-22, saya membuka mata saya dan hal pertama yang saya katakan adalah, "Tolong jangan lupa buatkan tempat tidur saya hari ini, Bu." Saya berhenti, itu yang diharapkan. Dan saya berpikir, oke, mungkin saya akan jadi lebih buruk dalam hidup daripada pembuat tempat tidur apapun itu. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Let's dive a little into our theory
to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Saya tidak akan merasa yakin jika mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos terkenal di dunia pengembangan diri. Mari kita bahas sedikit teori ini untuk memahami dari mana angka 21 berasal dan alasan keterkaitannya di buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, Dr. Maxwell Maltz, seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950, mulai merasakan fenomena aneh pada pasiennya. Misalnya, dalam pekerjaan kaki, dia memilih pasien membutuhkan 21 hari untuk mendapatkan kemampuan melihat kaki baru atau berbeda. Dia juga menyadari bahwa jika pasien memiliki anggota badan yang dibalut dengan perban, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. Pasien akan mengakui perasaan anggota tubuh barunya selama 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi baru tersebut. Dr. Maltz menulis teorinya dalam buku yang sangat terkenal pada masa itu dan menjual lebih dari 30 juta kopi. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Number one is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill. Dan di sini konflik mulai berkembang dan orang-orang mulai bertanya, bagaimana orang-orang percaya teorinya dan kenapa? Nomor 1, angka 21 dianggap sebagai periode waktu yang singkat dan juga dianggap sebagai periode pembentukan yang berarti suatu yang bisa Anda lakukan. Nomor 2, angka 21 juga cukup lama untuk dipercaya. Mencoba yang sulit tapi bukan yang mustahil. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Maksud saya, siapa yang tidak ingin mengubah hidup mereka dalam 21 hari? Bukankah Anda ingin mulai bangun pagi setiap hari? Bukankah Anda ingin memasak resep sehat? Dan bukankah Anda ingin meminum something yang enak? Dan semua itu kurang dalam 1 bulan, kita akan senang. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Jadi, apakah itu benar? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam 21 hari? Saya tahu, itu terdengar sangat menarik, tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu Anda pertimbangkan untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Number 1 is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill.
like a tennis serve. Nomor satu adalah kompleksitas tujuan Anda. Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari, saya dianggap sebagai kebiasaan yang mudah. Saya mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan jika saya ingin mengambil kemampuan atlet yang kompleks seperti bermain tenis. Number 2, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Nomor 2, konsistensi mengandalkan kecepatan pembentukan. Saya mengulang perilaku tertentu selama 3 menit sehari berbeda dengan teman saya yang mengulangi perilakunya selama 30 menit sehari. Jadi, kita ingin menunjukkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kebiasaan baru atau menghilangkan yang lama. Dan apakah ada penelitian yang bisa kita andalkan? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Are Habits Formed? The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. Jawabannya adalah iya. Ada sebuah penelitian terkenal dari psikolog Philip Lally yang berjudul Bagaimana Kebiasaan Terbentuk. Penelitian ini mengikuti 96 orang selama 12 minggu. Setiap orang memilih kebiasaan untuk dijalankan selama 12 minggu, seperti minum 3 gelas air sebelum makan atau berlari selama 12 menit setelah makan malam. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. Setelah 12 minggu, data dikumpulkan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari kebiasaan lama untuk mulai mengadopsi kebiasaan baru secara otomatis. Dan setelah 12 minggu, kami menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 hingga 8 bulan untuk menjadi suatu tugas sebagai kebiasaan dan rata-rata 66 hari untuk terbiasa. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. Perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan terutama disebabkan oleh tugas itu sendiri, orangnya dan kondisinya, karena beberapa orang dapat membentuk kebiasaan dalam 18 hari, sementara yang lain pembentukannya selama 254 hari. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Jadi, menurut psikolog Lally, jika Anda ingin tahu waktu yang dibutuhkan untuk membentukkan kebiasaan baru atau membuang kebiasaan lama, sebenarnya Anda mungkin membutuhkan 2-8 bulan, bukan hanya 21 hari. Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule. Set reminders. Create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Apakah itu 2 bulan,
3 bulan, setahun, atau 2 tahun. Sebenarnya tidak masalah berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Yang penting adalah Anda harus memulai hari ini. Dan setelah Anda mulai, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan baru Anda. Jadikan itu bagian dari jadwal Anda. Pasang pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung, dan yang paling penting adalah tidak harus sempurna. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak akan memiliki efek yang bertahan pada kebiasaan Anda sebenarnya. Itu akan memberikan Anda waktu untuk tidak mengecewakan diri sendiri karena hal-hal itu. Anda harus memberikan waktu dan tidak hanya mengecewakan diri sendiri untuk menjadi versi yang lebih baik. Jika saya ingin menjadi versi yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem dan menguasai prosesnya. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy and it's not always simple, but with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. Dengan cara itu, saya berfokus pada pembuatan perbaikan kecil daripada memaksa diri saya terlalu keras untuk berubah. Perubahan tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana, tetapi dengan didikan saya, cukup setiap kebiasaan bisa diubah. Jadi, jika Anda benar-benar ingin menjadi versi terbaik dari diri Anda, mulai hari ini dan mulailah bekerja. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.